Main game di monitor gaming udah biasa. Main game di TV juga udah mainstream banget. Tapi gimana kalau main game di layar yang gede, 100 inch? Main game di proyektor gaming. Jadi perkenalkan, ini adalah proyektor gaming dari BenQ yang nama serinya adalah TK700 STI. Yang kata BenQ memiliki low latency, jadi nyaman kalau digunakan untuk bermain game. Kita udah pernah nge-review BenQ GV30, sebuah proyektor portable dari BenQ. Terus kemarin kita juga udah sempat nge-review BenQ W2700i, sebuah proyektor yang udah kelas sinema dengan color game mode-nya 95% P3. Sekarang ada lagi nih dari BenQ proyektor gaming. Jadi BenQ mengklaim kalau proyektor ini memiliki low latency. Jadi kalau misalkan dia jalan di 4K 60Hz, low latency-nya itu 16,67 milisecond. Kalau misalkan jalan di Full HD 1080p 120Hz, dia akan ada di sekitar 8 milisecond. Apa itu low latency? Sesuai dengan namanya, low latency. Jadi delay-nya low. Jadi kalau misalkan kita main game terus kita tekan seperti ini ya, jadi dia akan cepet banget ngeresponnya tuh ya. Jadi langsung saya pencet X, dia langsung confirm. Kalau misalkan kita main di game bola, kita tekan bundar, dia akan langsung sliding. Kalau untuk resolusinya sebenarnya dia sama dengan BenQ W2700i yang sempat kita review kemarin. Jadi resolusinya ini 4K dengan 8,3 juta pixel. Ada fitur XDR juga dengan XLG dan juga XDR10. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk main konsol gaming seperti PS5 seperti ini dan kita lihat di settingan outputnya, nah ini ya resolusinya 2160. Jadi kalau misalkan kita ganti resolusinya ke 4K 2160p seperti ini, kalau kalian lihat akan ada fitur XDR juga di pojok kiri sana. Sebentar, dia masih processing. Nah, itu ya. Jadi dia 2160p 60Hz dengan XDR 10. Jadi untuk fitur XDR-nya juga udah ada. Dan sebelum kita cobain untuk bermain game, kita coba lihat dulu untuk settingannya ya. Karena kan segmentasinya beda. Yang kemarin itu untuk home entertainment, untuk home cinema, ini untuk gaming. Dan kalau kita tekan di bagian remote-nya ini di proyektor menu, memang beda ya pilihannya. Di kemarin nggak ada pilihan untuk game setting seperti ini. Kalau kemarin di BenQ W2700i ketika kita nonton konten yang emang sudah 4K XDR, nggak bisa digonta-ganti untuk picture mode-nya. Di BenQ TK700 STI ini pun juga nggak bisa. Jadi picture mode-nya hanya ada pilihan XDR10 atau XDR game. Dan kalau misalkan kita pakai XDR10 untuk pilihan game settingnya nggak bisa diotak-atik. Dan kalau misalkan kita masuk ke picture mode yang XDR game settingnya ini bisa kita ubah. Kita bisa pilih game mode profilnya sesuai game yang kita inginkan. Ada FPS, RPG, dan lain-lain. Dan juga fast mode. Fast mode ini adalah untuk low latency-nya. Jadi ada pilihan low, terus off, dan juga high. Tapi kita pilih high aja biar low latency. Terus selain itu kita juga bisa pilih untuk color setting seperti color management sama juga seperti di BenQ W2700i kemarin. Terus kalau misalkan kita lihat di information-nya, resolusinya 2160p 60Hz. Dynamic range-nya ada di XDR10, like source usage time-nya 188 jam. Jadi enak ya kalau misalkan kita mau cek proyektor ini baru atau enggak, langsung aja lihat untuk like source usage time atau masa penggunaannya lighting dari proyektor ini. Terus selain gambar atau picture, untuk audio kita juga pilih profilnya. Jadi kita pilih sound mode yang game, terus juga ada sport, ada user, cuman kita pilih yang game aja karena kita akan cobain untuk bermain game. Terus untuk HDR brightness-nya kita juga bisa pilih ya. Kita pilih yang paling mentok aja, ada di angka 2. Dan sekarang langsung aja kita cobain untuk bermain game Far Cry 6 dulu ya. Coba kita lihat untuk proyektornya ini apakah bisa detail. Wow, BTW ini lighting-nya nyala satu aja biar saya masih bisa tetap terlihat. Sekarang kita cobain untuk low latency-nya dulu ya. Kok saya kenapa? Ini ya kok langsung mati. Sebentar ya, ini adalah pertama kalinya BTW saya main Far Cry 6, jadi saya nggak tahu gimana mainnya, belum tahu ya. Wah, ini aja baru download, baru selesai juga. Dan saya mau cobain low latency-nya dulu, jadi kalau misalkan kita tekan ya tombol ini ya, tuh responnya cepet banget. Tuh, nggak ada delay ya. Ya delay-nya cuman kalau di 4K itu sekitar 16 milisecond. 16 milisecond itu gila, 16 milisecond itu kenceng banget. 1 detik aja hitungnya 1. Kalau 16 milisecond, 16 gitu. Jadi lebih cepat ya kalau milisecond. Saya mau lihat untuk kualitas layarnya ini. Oh, ini harus ke sana gitu ya. Jadi, wah kalau di mata saya kualitasnya sih
gila ya, enak ya nonton di layar yang gede banget seperti ini. Dan sebentar ya, Far Cry 6 ini kan detail grafiknya dapat banget. Tuh ya, ada bayangan dari pagar di sini. Terus juga kontras rasionya antara gambar terang dan gambar gelap terpisah dengan baik. Sebentar, saya agak mundur sedikit. Nah, di bagian tangga ini ya, ini nih, ini namanya kontras rasio nih. Jadi ini area yang terang, ini area yang gelap. Terus tekstur-tekstur tangganya juga, teyeng-teyengnya, apa bahasanya saya teyeng? Berkarat. Juga dapat ya. Nah ini di sini juga ada VGA, ini bukan ya, ini kayaknya exhaust ini ya, bukan kipasnya VGA. Cuman ya kalau misalkan kita ngomongin soal kualitas proyektornya ini di 4K XDR-nya, menurut saya dengan layar yang 100 inch ya, segede ini 4K itu gak ada yang pixelated gitu. Jadi detailnya masih dapat banget tuh ya. Kecuali kalau misalkan kita memang dekat seperti ini, yang kalau misalkan kita lihat, terlihatnya kain. Karena ini memang dia dilemparkan ke kain ya. Cuman kalau jarak range-nya segini, tuh pas. Dan yang menarik, proyektor gaming dari BenQ ini dia hanya butuh jarak 2 meter untuk memproyeksikan gambar sebesar 100 inch. Jadi nggak perlu mundur yang jauh-jauh banget, cukup hanya 2 meter. Sekarang saya mau cobain game saya waktu SMA dulu ya, yaitu Tony Hawk. Nah, jadi saya mau cobain dulu, kita atur XDR black dan juga white. Ini kontrasnya, udahlah kita ikutin defaultnya aja. Wah, oke, dismiss dan kita pilih free skate. Apa ini free skate? Kita cobain langsung aja. Nah ya, kalau kalian lihat, ini saya tahan X-nya terus saya lepas biar dia loncat. Das! Tuh. Kayak rasanya nggak ada latency gitu. Tus. Jadi low input lag-nya ya sesuai klaimnya BenQ lah ya. Dan di Tony Hawk ini juga aman aja ya gambarnya ya. Kalau misalkan jarak saya pas, ini layarnya nih terlalu gede kalau misalkan jarak saya cuma 2 meter. Jadi harusnya mundurnya itu sekitar segini lah ya. Nah ini baru pas nih. Kalau main Tony Hawk sih bisa, cuman kalau main PES jarak range segini lapangannya nggak terlalu terlihat. Oke. Sekarang kita cobain untuk volumenya kalau digunakan untuk bermain game ya. Ini volume 20, tapi ini maksudnya 100% karena dia udah mentok barnya di situ. Dan suaranya masih kenceng GV30 dan juga yang kita review kemarin yaitu W2700i. Tapi ini dengan ruangan saya sih masih cukup. Cuman kalau kita ngomongin kenceng-kencengan dan enak-enakan masih enak W2700i. Dan sekarang kita coba untuk main game Avenger nih. Wow, dan untuk suaranya untuk main game Avenger ini clarity-nya bagus ya, jadi suara dialog ini terdengar dengan jelas. Cuman masih ada motion blur-nya ya, jadi kalau kalian lihat ini ya di game Avenger ini, dan ini analognya saya putar seperti ini, tuh ya. Jangan fokus di orangnya ini, coba kalian fokus di background-nya yang kayak ngeblur itu ya. Itu namanya adalah motion blur. Kalau misalkan saya liatin terus, saya bisa pusing ya. Jadi mungkin di gamenya settingannya saya bisa atur untuk motion blur-nya off di sini. Dan untuk di Avenger juga nggak ada masalah ya, kualitas gambarnya juga bagus banget. BTW untuk cahaya ini beda, kalau misalkan di W2700i kemarin dia pakai 2000 ANSI lumens. Sedangkan untuk di seri gamingnya ini dia pakai 3000 ANSI lumens. Wow. Thank you for that unnecessarily specific direction, Jarvis. Ini gamenya ini aneh ya, dia ini bisa terbang tapi terbangin pagar aja nggak bisa nih. Tuh, cuman buat untuk lari aja. Ini mana tangga turunnya lagi? Bentar. BTW saya udah download 3 game untuk nge-review proyektor ini dan semuanya belum pernah saya mainkan ya. Jadi mohon maaf, oh itu ada tangga turun tuh, berarti kita lewat sini nih. Kita harus ke area ini. Wow ya, jadi itemnya nih, saya suka kalau kontras rasionya kayak gini. Terus XDR-nya juga bagus, detail wajah, 3D-nya karakter ini juga bagus. Oke, jadi cukup untuk kita coba main gamenya. Sekarang kita cobain untuk fitur-fitur yang ada di bagian proyektornya. Nah ini adalah tampilannya kalau misalkan kita lagi nggak main game. Jadi sama dengan GV30, sama dengan W2700i, dia sama-sama
berbasis Android TV versi 9 yang masih upgradable. Jadi ya UI-nya ya berbasis Android TV seperti ini, kita bisa download berbagai aplikasi di Google Play Store-nya. Dan kalau tadi kita cuma dikasih pilihan picture mode itu hanya di XDR game dan XDR 10, tapi kalau misalkan kita ada di home screen-nya ini, pilihannya ada banyak. Jadi ada Cinema, User, Sport, Game, Living Room, dan juga Bright. Hampir sama dengan seri yang Home Cinema kemarin W2700i, cuman di sini ada pilihannya Game ya, kalau yang kemarin nggak ada. Terus kalau untuk port konektivitasnya di bagian belakang itu ada dua buah HDMI 2.0 yang juga support dengan audio return HDCP 2.2. Ada USB Type A, ada audio out dengan 3,5 mm mini jack. Terus juga ada konektor RS232 dengan 9 pin. Terus ada infrared receiver di bagian depan dan juga belakang. Ada security bar atau Kensington lock. Terus juga ada satu buah HDMI lagi yang tersembunyi karena ini untuk letaknya si HDMI stick Android TV dongle-nya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari BenQ TK700 STI kali ini. Sebuah proyektor yang segmentasinya memang digunakan buat kalian yang suka gaming dengan experience yang lebih lega. Karena kalau pakai monitor gaming ya udah biasa. Dan saya belum pernah nge-review, belum pernah lihat juga monitor gaming yang 100 inch. Kalau Smart TV udah pernah lihat, itu pun di toko elektronik ya. Saya juga belum pernah pegang yang 100 inch. Nah, yang sering saya pegang adalah proyektor yang bisa memproyeksikan display sampai 100 inch. Dan pengalaman untuk bermain game di layar yang 100 inch itu memang kerasa bener-bener beda banget, lega banget, walaupun memang secara response times dia nggak secepat monitor gaming, secara refresh rate dia juga nggak secepat monitor atau TV gaming. Tapi kalau kita carinya adalah kualitas untuk main game AAA seperti yang kalian lihat tadi, kontras rasionya bagus, detail grafiknya juga bagus, dan yang penting kalau pakai proyektor itu dimensinya gede. Jadi kalau misalkan kita lagi ngadain turnamen, entah itu turnamen Mobile Legends, turnamen PES, terus juga turnamen PUBG, game apapun itu kalau pakai proyektor ini akan kerasa lebih lega dan kelihatan kalau misalkan kita bikin turnamen itu niat gitu. Kalau untuk kekurangannya masih sama dengan W2700i kemarin, suara kipasnya masih lumayan kenceng, dan kalau misalkan kita ada di sisi kanan, dia juga lumayan hangat juga ya karena dia memang membuang panas. Kelebihannya dia memiliki ANSI lumens yang lebih tinggi ketimbang yang 2700i. Dia 3000, 2700 kemarin 2000 ANSI lumens. Kekurangannya dibandingkan yang kemarin, dia tidak memiliki color game mode sampai 95% rating. Jadi color game mode-nya ada di REC 709. Color game mode yang memang biasanya standar ada di proyektor. Kalau kelebihannya jelas resolusinya 4K, jadi 100 inch-nya ini nggak kerasa pixelated, terus juga dia sudah support dengan XDR, XDR 10, dan juga ada XLG juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye! 1 juta habis itu.